Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Nofar Wicaksono, NPM 06.2020.1.07337. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum. Di sini ada soal praktikum. Yang pertama, jelaskan kegunaan dari swap pada saat menginstal Linux. Jawab. Kegunaan swap adalah sebagai berikut. Ini ada beberapa kegunaannya. Saya jelaskan. Yang pertama, memori tambahan bagi aplikasi yang berjalan. Kadang aplikasi yang jalan itu menguras seluruh memori yang ada dan memerlukan memori ekstra agar dapat berjalan lebih maksimal. Ya. Lalu yang kedua, hibernasi, yaitu fitur hibernasi menulis isi RAM ke partisi swap sebelum mematikan oleh mesin. Oleh karena itu, partisi swap Anda harus setidaknya sebesar ukuran RAM Anda. Implementasi hibernasi yang saat ini digunakan di Ubuntu, yaitu SWS USP, membutuhkan partisi swap atau suspend. Proses ini tidak dapat menggunakan swap file yang ketika itu keadaan tak terduga. Peristiwa yang tidak dapat juga didapat dan akan terjadi. Misalnya, aplikasinya hang. Beberapa tindakan membutuhkan lebih banyak memori, atau kombinasi peristiwa tak terduga lainnya. Dalam kasus ini, swap dapat memberi kalian penundaan ekstra untuk mencari tahu apa yang terjadi atau menyelesaikan apa yang sedang Anda kerjakan. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan memori. Karena hard drive mekanis jauh lebih lambat daripada RAM atau SSD, solid state drive menyimpan tidak selambat drive fisik tetapi masih lebih lambat dari RAM. Ketika Anda membutuhkan file, baik itu file data seperti video dieksekusi seperti Firefox atau pustaka, kernel Linux membaca file ke dalam RAM dan penyimpanannya di sana. Sehingga pada saat Anda membutuhkannya, itu sudah ada dalam RAM. Dan akses data jauh lebih cepat ya. Bagian RAM yang mencepat pemecaan disk disebut cache memory. Anda akan melihat bahwa mereka membuat perbedaan besar dalam hal responsif. Kernel Linux secara otomatis membedakan RAM yang disediakan oleh program, tetapi tidak benar-benar digunakan dalam swap, sehingga dapat melayani tujuan yang lebih baik untuk berluas memori cache atau cache memory. Selanjutnya adalah mengoptimalkan kinerja swap. Karena ruang swap menggunakan perangkat disk, ini dapat menyebabkan masalah kinerja di sistem apapun yang menggunakan ruang swap secara signifikan, karena sistem itu sendiri mungkin juga menggunakan perangkat disk yang sama pada saat yang sama yang diperlukan untuk operasi swap. Salah satu cara untuk mengurangi masalah ini adalah memiliki ruang swap pada drive fisik yang berbeda, sehingga persaingan untuk sumber daya itu dikurangi atau dihilangkan. Ini soal nomor 2. Sebutkan dan dijelaskan macam-macam kernel secara singkat. Jadi macam kernel itu ada kernel monolitik, mikrokernel, hybrid, dan exokernel. Ini mikrokernel ini. Kalau kernel monolitik, yaitu kernel yang mengintegrasikan banyak fungsi dalam kernel dan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras secara penuh terhadap perangkat keras yang berada di bawah sistem operasi. Kalau kernel mikrokernel
yaitu kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil dari abstraksi perangkat keras sederhana menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut dengan server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Jadi dengan fungsi lainnya, kernel hybrid atau modifikasi dari mikrokernel adalah kernel yang persis atau mirip dengan mikrokernel. Akan tetapi ia juga masukkan beberapa kode atau tambahan kode di dalam ruangan kernel supaya ia menjadi lebih cepat atau untuk meningkatkan performanya. Kernel exokernel adalah kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi perangkat keras. Tetapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi akses ke perangkat keras atau hardware secara atau hampir langsung. Yang ketiga, ini menggunakan CLP pada Linux ya. Terapkan 10 perintah CLP pada Linux. Kita coba CLP pada Linux. Ini. Yang pertama yaitu ls itu mengetahui isi dari folder directory, versi dari files dari folder. Lalu selanjutnya itu cd home /home/variable key username dan juga npm. Kita coba terminal yaitu cd/home/username, lalu ini masuklah ini 37. Lalu apa lagi? Lalu adalah time. Ini time, waktu. Mount. Lalu who, ada who itu adalah siapa, itu ini nama, username, tanggal. Lalu lanjut lah. Lalu pwd hanya segini saja pwd. Lanjut lagi, saya perbesar sedikit. Lanjut lagi, pwd sudah. So clear untuk mengclearkan ya terminal. Ini clear. Kalau pencet enter, ini semua akan hilang semua. Enter ya, semua akan hilang semua. Lalu buka ini habis itu ps ini ps, ada id, dty, dan juga time cmd. Lagi ke vm start, saya melakukan 6 dan 7. vm start 6 dan 7. Kita tunggu vm startnya, tunggu berapa lama ini. Ini 6 atau 7. Kita tunggu saja, masih 4 baris, 6 baris, 5 baris, 6 baris,
ya 6 baris ini 16. Ternyata hanya 4 6 7 baris. Ternyata 67 baris. Ada 61 2 ada 7 baris 67. Lalu tab ada host name, host name lu beda dengan dulu. Host name itu ada username dan latitude atau jenisnya laptop kita. Kalau itu tidak ada, hanya nama username dan juga tanggal begitu. Lalu kan lanjut lagi ke nomor 4. Saya clearkan dulu biar nomor 4, yaitu buat folder praktikum sistem operasi dalam satu baris perintah. Itu yang pertama, buat folder baru dengan nama praktikum sistem operasi memakai mkdir. Sebentar, saya cek dulu, takutnya nanti udah ini operasi saya hapus. Praktikum saya harus saya kecilin dulu, sistem saya hapus. Sekali lagi, oke, ini udah saya hapus semua. Saya akan mempraktekannya. Oke, kita praktekannya. mkdir /home/ tekan buang dulu data tersisa, tekan yes, home ya kan, username praktikum sistem operasi. Slash ini buat folder ya, buat 3 folder, harus kita enter. Nah, kan sudah ada lagi nih, ini praktikum, saya kecilkan lagi, bisa pindah aja gitu. Ini ya kan, ini ada praktikum saja, biar ada yang salah. Sistem dan operasi bukan, mungkin salah saya. Harusnya ada, sistemnya di sini. Salah mungkin. Kalau di sini itu di dalam sistem operasi. Foldernya di sini. Saya ulang lagi. Trash. Saya ulang lagi, ini hilang dulu aja, tekan buat baru lagi. Sini terminal, ya kan, mkdir ya, /home/, habis itu nama username saya,
Lalu nah operasi patikum sistem. Ya, kita clear. Lalu outputnya adalah hal ini sudah selesai. Yang kelima adalah buat file bernama so.txt berisi nama asisten lab dari file yang Anda buat sebelumnya. Ubahlah huruf M kecil menjadi M besar. Jawab ya. Kita pertama buat file dengan nama so.txt yang berisi nama yang asisten lab dalamnya, memakai Pico dengan perintah. Jadi ada Pico so.txt ini kita harus naikkan lagi. Nah, saya kasih ini oke, ini yes, enter. Kita lihat hasilnya dengan cat. Ini mengecek ya. Lalu kita ubah lagi huruf M menjadi M besar, memakai set main I dengan perintah reset main I, ya kan? Ini perintah S0 huruf M ini besar, ini terus ini so text. Apakah sama? Ya, betul sama. Enter. Kita akan get so text-nya. Baru lagi lihat M-nya besar. M-nya besar lagi. Kita clear. Oke, nomor selanjutnya. Terapkan perintah alias dapat hapus dari Linux untuk menghapus sebuah file. Saya tuh terjebak kata petik hapusnya, jadi keliru. Jadi saya ulangi lagi untuk membuat alias hapusnya. Pertama, itu buatlah aliasnya dengan nama perintah aslinya rm. Dapat juga dalam menghentikan nama baru perintah hapus. Perintah, saya kasih lihat alias hapus. Ini nama sebenarnya perintah rm. Nah, ini terus hapus bisa boleh lagi main hapus so text ya kan? Hapus so text. Nah, sebelum tahap enter dulu. Nah, ini so text-nya ini ada di sini ya, belum terhapus sama sekali. Kita buktikan apakah betul seperti itu. Oke, kita akan enter. Gini apakah terhapus? Nah, lihat so text-nya terhapus, entah trash pun nggak ada di sini ya kan, terhapus semua yang so text saja. Oke, seperti ini tepat ya. Alias seperti hapus ini adalah yang tadi adalah yang sebenarnya ya, nama perintah aslinya atau rm ya. Ini perintah aslinya rm, ini baru perintah, nama baru perintahnya hapus. Jadi perintahnya hapus so text, ini berhasil clear. Udah. Usul dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.